wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan acara kita sosialisasi budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktu dan menyempatkan diri untuk mengikuti materi ini. Ada terkait sosialisasi saya pada hari ini, yaitu penerapan budaya positif di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Penerapan budaya positif dalam kelas atau di kelas kita masing-masing itu terdiri dari beberapa poin. Di antaranya konsep disiplin positif dan motivasi. Kedua, keyakinan kelas. Di dalam membuat keyakinan kelas nanti dasarnya adalah peraturan kelas yang kita sepakati bersama dengan murid sehingga mempunyai nilai-nilai keyakinan yang akan dibuat bersama untuk menciptakan kondisi kelas yang nyaman sehingga murid senang untuk belajar di kelas kita. Berikutnya pemenuhan kebutuhan dasar. Keempat, 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol adalah peran guru dalam menerapkan budaya positif di kelas. Terakhir, ketiga, restitusi. Sebelum kita melanjutkan, kita kenal dulu dengan perubahan paradigma belajar, yaitu perubahan paradigma dari kontrol atau dikenal dengan industri kontrol. Selama ini kita ada pendapat atau industri tentang satu, kita mengatakan kita dapat mengontrol murid. Dua, bahwa kita memiliki ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan membuat orang karakter. Dengan kritik kita bisa membuat orang menjadi kuat karakternya. Tiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kenapa? Kita sebagai guru memiliki hak untuk memaksa murid mengikuti sistem atau metode yang kita ciptakan. Padahal kan tidak, metode atau kondisi yang kita inginkan harus melibatkan murid karena murid menjadi objek. Selanjutnya, stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan dalam teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Artinya setiap individu, setiap murid mempunyai kebutuhan dan keunikan masing-masing. Sehingga sebagai seorang guru kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan murid kita sesuai dengan keunikannya. Jadi, si A belajarnya uniknya, belajarnya sukanya dengan metode bernyanyi. Kita harus menggunakan metode tersebut. Si A nggak suka belajarnya dengan ada musik atau dengan suara yang diambil rame-rame yang senang-senangan. Dan kita harus juga yang tenang. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kita memaksa, enak, apa bentuk? Nih, meja kita berbentuk apa? Kita contohkan, apa menghapus ini? Berbentuk segi empat. Kalau ada yang warnanya biru, warnanya hitam, karena dia yang kenapa dia mengatakan biru? Dia hanya melihat sininya. Yang mengatakan hitam dia melihat dari sisi atas. Kita tadi dari sisi samping. Dia tuh, jadi menurut pandangan kita artinya berbeda tergantung dari sudut mana kita memandang dan menilai itu. Jadi karena kita berbeda dari sudut pandangnya juga mempengaruhi hasil. Berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan Tuhan. Dan selama ini kan Bapak Ibu saya juga sering sampaikan, pokoknya caranya begini.
hasilnya harus begini. Kita tidak memberikan kebebasan kepada anak murid untuk menciptakan metode baru, cara lain, cara yang lain, walaupun hasilnya nanti sama. Sehingga saya maunya metodenya, saya maunya menghafal ini tidak sendiri, tapi berkelompok. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Artinya apa? Selama ini kita memandang anak yang terlambat itu adalah suatu kesalahan, tetapi kita tidak meninjau mengapa alasan yang terlambat. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa sama sekali mengontrol anak murid. Tapi yang mampu mengontrol diri murid adalah dirinya sendiri, bukan guru. Saya bisa mengatakan istilah pemaksaan ada pada saat bukan berat. Ya, di saat kita sudah berkali-kali mengukur anak, dan saya silakan saya, kita harus belajar, kita harus pokoknya kamu harus pakai cara itu. Pokoknya kamu besok harus datang jam 7. Terakhir itu kita memaksa bagaimana anak itu mau mengikuti sistem kita. Terakhir model berpikir menang atau salah. Ini model berpikir benar atau salah juga. Jadi kita ganti model berpikir semuanya adalah pemenang. Anak itu semuanya pintar. Anak itu semuanya hebat. Dengan memberikan kata-kata yang berpikir yang positif, dia akan memberikan semangat belajarnya. Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Nah, berikutnya yaitu disiplin positif. Artinya, di dalam penerapan budaya positif, kita juga memerlukan disiplin positif. Artinya, ketentuan-ketentuan yang bisa memantau suatu budaya, suatu penerapan yang positif itu menjadi karakter pada anak murid kita. Nah, kita dulu ke belakang asal dari bahasa arti kata disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Karena asal kata disiplin berkorelasi dengan disiplin diri dan murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi aku ini yang mengembangkan adalah Sokrates, gurunya, Plato adalah muridnya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi dengan disiplin kita bisa menggali potensi yang ada pada diri kita sehingga kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, namun dalam budaya kita, ini masyarakat Indonesia, kita umumnya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan juga dengan apa yang kita kerjai atau pencapaian suatu kemuliaannya. Begitu kita penting anak mengikuti peraturan. Kalau tidak mengikuti peraturan, berarti dia tidak disiplin. Ya Bapak Ibu, masih semangat? Semangat? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini berikutnya motivasi perilaku manusia. Artinya kita akan melihat motivasi apa sih yang mendasari dan yang berlatar belakang anak murid kita melakukan hal-hal tersebut. Ada 3 motivasi, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini anak murid kita karena kita bisa saya tidak sekali lagi di apa namanya Nah, ketika dia menjawab itu berarti dia hanya sekedar untuk menghindari hukuman. Artinya apa?
lapangan atau itu. Dan berikutnya motivasi lainnya apa? Yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga kita sering membaca atau karena kelas rendah bagus tapi ada dampaknya. Apa contohnya kelas 1 ini seringnya itu sudah pandai membaca. Yuk kita beri tepuk tangan, kita beri bintang. Nah, apa negatifnya? Ketika kita lupa memberi tanda bintang, anak-anak kita akan kecewa. Akan marah, kok hari ini kamu memberi saya bintang padahal saya bisa. Berarti itu dari faktor eksternal, dia bisa membaca, lancar membaca hanya semata-mata tadi mendapatkan bintang dari guru, bukan karena ini bukan karena kesadaran dirinya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang paling bagus. Berarti ini tidak bagus, tetapi ini satu dan dua mempunyai efek negatif, dampak yang jelek. Nah, yang ketiga ini tidak baik. Benar datang anak, alhamdulillah, apa dan kembali dia pun. Ya, apa yang dulu tadi ada, saya tulis sendiri ya. Inilah motivasi dari dalam dirinya sendiri. Sesuai kata dari sang guru kita, sang maha atau guru kita siapa, yaitu Bapak Kiai Dewantara, Bapak Tokoh Pendidikan kita, mengatakan merdeka adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya apa? Kita tidak hanya keluar dari peraturan, tetapi kita mampu mengendalikan, mampu mengekspor diri sendiri. Dari tiga motivasi yang latar belakangi anak murid kita bertingkah laku berbuat, ternyata ada kebutuhan dasar yang ingin anak murid kita penuhi. Apa saja kebutuhan dasarnya? Yaitu pertama bertahan hidup, ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, kalau kebutuhan bertahan hidup ini mungkin sandang pangan papannya ini yang banyak. Kalau kebebasan, anak kita bebas menyampaikan ide-ide pemikirannya. Penguasaan ini ingin diakui di dalam anaknya kan kita ada 30. Bagaimana keadaannya, dia ingin diakui bahwa saya adalah murid kelas 1A misalnya. Kesenangan, di kesenangannya, ketika belajar mereka juga mendapat kebebasan, kesenangan, kenyamanan. Senangnya menggambar, menggambar. Walaupun dia menggunakan angka 1 tambah 1, tetapi setelah kita digambar, buat gambar bunga 1, buat gambar bunga 1, hasilnya 2, bunga 2. Karena dia memang hobinya, kesenangannya menggambar. Berikutnya cinta dan kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang itu bagaimana kita bisa memberikan kebutuhan cinta kasih sayang anak kita, anak menjadi nyaman, senang, belajar selama dengan kita. Ya Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Ya kita bergerak dulu. Jangan capek dari tadi sudah sebelum masuk ke posisi kontrol. Sederhana aja Bu.
belajar. Nah, contohnya, kamu terus yang tidak siap. Nah, sekarang menjelang pulang kamu tulis 5 lembar. Itu kan hubungan secara berkaitan. Oh, kamu juga yang terlambat. Nah, nanti sebelum pulang kutip sampah 5 kantong asoy. Dua, membuat orang merasa bersalah. Di sini membuat orang merasa bersalah, guru berperan dan sudah namun dibalik faktanya yang mengalami menusuk jantung murid. Karena saya kamu kan ganteng, tapi buat pengen perbuatannya yang salah, yang merasa kecewa. Ibu, bapak, kita teman, tapi ibu saya juga nulis. Harusnya teman itu kan gak nulis gitu. Harusnya teman itu bagi senang-senang aja, bagi jajan, bagi cewek. Tapi ketika dia disuruh menyapu bersama dengan temannya, dia kecewa. Menganggap dirinya teman dari guru, seharusnya kalau teman dari guru tidak menyapu. Posisi keempat yaitu guru sebagai pemanfaatnya. Guru sebagai pemanfaatnya kita sudah ada tanda sampai ini sudah 5 kali simak yang membuat PR. Terus kita tulis catatan ibu nih sudah 5 kali kamu membuat PR. Nanti ulang ya. Dan terakhir posisi guru manajer. Nah, di sini kita sudah terpulang dari ada pemantau. Kita ketika kita merasakan hukuman apa sanksi, ketika menanggapi masalah yang dihadapi murid, kita mencari solusinya bersama-sama dengan murid. Misalkan anak kita ada yang selalu terlambat, rupanya kita tanya ada dari pembicaraan komunikasi, ternyata dia terlambat karena sering membantu orang tuanya menjaga warung. Nah, terus kita mencari solusinya. Nah, bagaimana kamu jaga warungnya dari jam berapa ke berapa? Saya jaga warungnya dari jam 6 sore sampai jam 8. Kalau gitu, kita aja dari warungnya bagaimana. Kita kan pulang sekolah jam 4. Bagaimana kalau anda libur, jaga warungnya dari jam 4 sampai jam 6. Dan jam 6 sudah di rumah. Jadi pasti itu bagaimana. Jadi kita memberikan dari dialog itu kita tahu masalahnya, dan dari dialog itu kita tawarkan solusi yang baik untuk murid kita. Jelas, untuk Tuan Guru sebagai manajer. Dari katanya aja mantap ya Bu, manajer. Kalau manajer perusahaan udah banyak duitnya ya Bu ya. Mas jadi manajer Bu. Mau jadi manajer Bu. Mau. Oke, nah. Terakhir apa berikutnya tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, ini keyakinan kelas. Pertama kita masih landasan-dasarnya. Kita sekarang menjalankan hasilnya dulu. Keyakinan kelas, tidak peraturan kelas. Apa sih bedanya? Nah, mau tahu nggak Bu? Oke.
adalah dari dalam. Kenapa? Kalau saya pakai masker, biar terbebas dari virus. Jadi ketika tidak ada kita, anak murid kita kan tetap memakai masker. Pembentukan keyakinan kelas nih. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada aturan yang lebih rinci. Aturan nilai. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata yang negatif. Contohnya, murid dilarang membawa makanan di dalam kelas. Jadi kata-kata tidak itu jangan ada. Jadi tidak ada kata-kata negatif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Terlalu banyak di masa depan. Dalam tempat waktu keyakinan kelas murid akan lebih cepat mengingat dan melaksanakannya. Menerapkannya. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan berharap kita di kelas kita ini kondisinya. Jangan membuat keyakinan kelas itu kondisi orang lain. Kondisi kelas kita semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Ini semua warga kelas, baik guru maupun murid ikut aktif dalam menyampaikan ide-idenya, mencurahkan pendapatnya tentang kelas yang dia inginkan. Saya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya apa? Dalam penerapan budaya positif itu adalah ada suatu proses. Ketika kita sudah melihat prosesnya baik, misalkan anak murid kita sudah datang tepat waktu, kemudian kita ganti dengan yang lainnya karena ada proses di situ. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kalau kita sudah ada restitusi ketika murid bermasalah, setelah kita adakan cari jalan keluarnya bersama-sama, yang murid bisa kembali kepada pertama kita bagaimana ini kan segitiga restitusi adalah bagaimana cara guru menangani menyelesaikan murid yang bermasalah atau murid yang melanggar keyakinan kelas. Pertama, apa tindakan guru? Menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas ini, guru menyampaikan apa alasan dia berbuat salah, apa dia berbuat betul. Selanjutnya, klarifikasi tindakan yang salah. Terakhir, menanyakan keyakinan. Demikian. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Kalau ada, saya cukupkan sampai sini.
periksa DNA. Nih. Validasi tindakan yang salah. Kira-kira kamu pasti punya alasan melakukannya. Kita melakukan misalkan dia merubah kedua temannya. Namanya apa sayang? Kata dia temannya. Saya kan jawab ikut. Kemudian tapi saya bilang kamu pasti. Jadi dia memberikan dos kemana? Maupun kamu belajar kesalahannya. Jadi kita mengadakan dialog yang bisa memvalidasi tindakan yang salah satunya mencari informasi mengapa anak kita, mengapa murid kita melakukan kesalahan tersebut. Setelah kita tahu, baru kita setelah kita kualifikasi, baru kita anak kita kan ada cerita alasannya dia mengapa melakukan tersebut. Lalu kita menanyakan anaknya itu kan tahu kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Saya melanggar tadi kasih saya masalah setelah kita dapat resolusi apa anaknya tadi kembali kepada anak apa yang dirasakan ternyata saya merasa senang, saya merasa lega. Di sini Bapak Ibu, alhamdulillah nilai waktu nanti kita mungkin ada pertanyaan yang lainnya dari kelompok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
kelas yang bersih dan nyaman. Nah, kelompok sini udah mulai rapi nih. Ayo, sedikit lagi. Nah, kelompok 2 sudah mulai rapi. Ya, memang bertiket. Nah, karena udah mulai bersih lokal kita. Lagi di pojok. Nih sayang sini nak, ini ada kawan sampahnya ya, yang megang soda nih. Sudah. Alhamdulillah, kelompok 1, 2 itu ada mulai rapi yang belakang. Tolong dulu yang sampai di sana yang sudah penuh. Nah, ini yang baru. Yang ini sayang, baru diarahkan keluar aja. Untuk sana keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah sarapan tadi pagi? Alhamdulillah. Semangat pagi ini. Semangat untuk belajar. Soalnya nggak semangat untuk belajar. Semangat. Nah, baik. Sebelum belajar, perhatikan temannya. Ada yang tidak hadir atau belum datang? Siapa? Bulan 2 orang berarti tidak hadir ya. Apa beritanya? Sakit. Oke, mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum belajar, ya silakan Ananda pimpin doa dan siapkan seperti biasa. Silakan.
Doa dimulai. Terima kasih kepada Ridho yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, siapa yang mau memimpin lagu kebangsaan atau lagu daerah? Siapa? Alhamdulillah, hebat anak ibu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya. Saya ingin membacakan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Sama-sama. Garuda pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Ridho dan Ridho. Sudah memimpin doa dan lagu nasional. Mudah-mudahan anak ibu semuanya lebih semangat dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik, pada pagi hari ini ibu ingin menyampaikan tentang keyakinan kelas. Sebelum ke keyakinan, kita harus mempunyai impian. Punya mimpi anak ibu. Mimpi itu keinginan. Keinginan apa yang anak-anak ibu inginkan untuk kelas kita? Contohnya, Bu, saya ingin kelas kita bersih. Kalau ingin kelas kita bersih, apa yang harus anak ibu lakukan? Menyapu. Terus diapain lagi kelasnya? Dibersihkan. Nah, dirapikan. Ini buku-bukunya, alas mejanya dirapikan. Itu tadi baru satu mimpi, satu keinginan. Keinginannya apa tadi? Ingin kelasnya bersih. Usaha yang dilakukan apa tadi? Sapu, ditata rapi alas mejanya, keren. Apalagi? Hormati dan menghargai Nah. teman yang berbeda agama. Menghormati dan menghargai. Berarti ada dua, menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama. Usaha yang kita lakukan apa? Ya saling apa? Menjaga. Jangan suka mengolok-olok mentang-mentang. Ini maaf ya ibu, yang anak ibu yang non muslim di sini kan jumlahnya sedikit. Jangan karena kawan kita yang jumlah non muslim jumlahnya lebih sedikit, asik kita olok-olok. Olok-olok itu diejek-ejek. Berarti itu tidak menghargai. Padahal hak dan kewajiban kita sama, diatur dalam Undang-Undang Pasal 31. Semua warga negara Indonesia wajib menerima pelajaran. Ya, agama non muslim warga mana? Warga Indonesia atau warga mana? Warga asing. Warga Indonesia berarti dia berhak menerima pelajaran. Kalau yang sesama muslim, ini ada laki-laki ada perempuan, saling menjaga juga, saling menghargai, menghormati. Yang laki-laki jangan pernah sekali-kali apa? Ini kan kawan kita yang perempuan pakai hijab. Jangan sekali-sekali ditarik hijabnya.
dengan sengaja. Tapi kalau nariknya nggak sengaja, misalkan olahraga berlari dan narik, tapi kayaknya nggak mungkin kalau jilbab itu tertarik, yang ada ditarik, ya kan? Buku. Ada yang kayak gitu, ada kebiasaan. Nah, jadi kalau kebiasaan berarti itu sudah membudaya, budayanya kita ganti, itu budaya negatif, kebiasaan yang negatif, kebiasaan yang jelek. Sekarang kita membicarakan budaya yang positif. Apa? Saling menghargai. Siap? Nah, sebelumnya Ibu jelaskan lagi. Mengapa keyakinan tidak peraturan kelas? Nah, coba lo gini Ibu bawa cerita nih, dengar cerita Ibu. Asik nih cerita, mau nggak dengar? Nah, pemerintah punya peraturan khusus bagi kita yang apabila mengendarai roda 2. Apa peraturan pemerintah? Harus ngapain kalau kita mengendarai roda 2? Harus ngapain? Pakai apa? Memakai Helm. Apa akibatnya apabila kita tidak memakai helm? Akan diapain? Bilang. Akan ditilang. Itu peraturan. Artinya apa? Peraturan itu dibuat oleh sepihak, oleh orang yang berkepentingan. Sedangkan keyakinan yang akan kita buat bersama nanti dibuat oleh banyak pihak. Ada guru, ada wali murid, ada kamu murid, ada guru lain, ada kepala sekolah. Artinya seluruh warga kelas yang terlibat, yang ada di kelas itu apa? Ikut serta dalam membuat keyakinan kelas. Paham mana Ibu? Nah, contoh satu lagi. Sekarang kita alhamdulillah sudah lama nih, sudah jadi budaya pula kita memakai masker. Sudah selesai menuliskan impiannya, keyakinannya? Nah, bagi anak Ibu yang sudah selesai, silakan ditempel ini dulu, bagian impian. Ayo. Boleh? Tulis, yang udah selesai, tempel. Nah, pintar. Terima kasih Rio. Ya. Lagi. Ya, agak pendek gak apa-apa, jangan maksa diri. Itu pelajaran ini. Bawa lagi sini, bawa sini ada. Jaga jarak. Jaga jarak kak. Iya. Woi, apa lah? Nanti, bagian nanti kita kasih namanya. Udah biarin. Jaga jarak. Kata jaga jarak tapi orang itu. Nah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah kita sudah menuliskan, anak-anak Ibu sudah menuliskan impian-impiannya yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, sebelum Ibu bacakan, yuk kita semuanya berdiri. Bergerak dulu, dari tadi udah capek nulis, berdiri. Berdiri dekat kursinya masing-masing. Nah, tepuk prokesnya dapat? Tepuk prokes. Ayo kau semua pakai masker. Jangan lupa selalu cuci tangan. Jaga diri, jaga jarak, jauhi kerumunan, jaga imun.
dia nih, dengarkan mimpinya. Luar biasa dahsyat. Menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama. Tepuk tangan, keren. 2, dia punya 2 mimpi. Menyapu kelas, merapikan alas meja, membuang sampah di tempat sampah. Alhamdulillah, luar biasa nih. Mana Rusia? Keren. Nah, lanjut. Dari Sarul Haji. Sahrul. Ya. Aku ingin lokalku bersih dan rapi. Ya. Mimpinya sederhana tapi maknanya luar biasa. Dia ingin bersih dan rapi. Berikutnya, aku ingin saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Ini sama tadi. Dia mimpinya sama. Dari Rangga Julianda Pratama. Berikutnya, mana nih yang perempuan nih? Ada nama. Membersihkan alas meja. Jadi kalau alas mejanya ingin bersih harus diapain? Dicuci. Siap untuk mencuci? Kapan waktunya? Hari apa? Berarti hari Sabtu ya. Karena hari Minggu kita libur. Anak ibu nanti akan ibu bagi satu orang satu untuk mencuci. Siap? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Keren ini mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti ketika ibu memberikan tugas dan ibu memberi nanti minggu depan dikumpul. Berarti anak ibu punya kewajiban boleh ditunda. Kalaupun sakit berarti dititipkan. Antar sama kawannya atau antar orang tuanya kalau ke sekolah. Bisa? Jangan ditunda-tunda. Keren ini. Ini juga sama. Aku ingin kelasku bersih. Sama tadi. Mengumpulkan tugas aku hamil. Aku ingin kelasku bersih. Aku ingin guru juga. Berikutnya ini tadi ada yang unik luar biasa. Aku ingin guruku apa nih? Aku ingin guruku mengajari kami anak sekolah dengan baik. Luar biasa. Jadi siapa nih? Kan Alek punya mimpi yang luar biasa tentang ibu guru. Dia ingin ibu guru mengajari kami anak sekolah dengan baik. Jadi kalau bu guru nanti misalkan ibu guru ini kan manusia biasa, sama kayak anak ibu, sama kayak manusia lainnya yang di luar sana. Ada kalanya namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Jadi anak ibu punya kewajiban ingatkan. Misalkan ibu marah-marah, kelasnya belum bersih. Nah, kamu berarti kan tadi si Aja nggak kurang suka. Besok jangan marah-marah. Nanti tenggorokan ibu sakit. Ingatkan ibunya tuh, jangan marah nanti cepat tua. Jadi terima kasih semua ibu yang indah. Bagus. Demikian kesimpulannya semuanya sama. Nah, dari mimpi-mimpi anak ibu ini akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Nah, di sini rata-rata kesimpulannya pertama, apa tadi? Saling menghormati dan menghargai. Nah, sesama anak berbeda agama boleh, sesama teman aja. Jadi saling menghormati dan menghargai sesama
Nih, teman dan guru. Sepakat? Jadi itu keputusan kita yang pertama. Ini berarti. Berarti kesepakatan kita yang pertama, ada yang benar, saling menghormati, saling menghargai sesama temannya, saling menghargai dan menghormati. Nah, saja. Artinya sesama warga kelas. Jadi ketika ada siapapun di dalam, kita harus saling menghargai, hormati. Nah, itu kesepakatan kita tentang keyakinan yang pertama. Yang kedua, Ibu ambil kesimpulan dari tadi. Apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Tambah lagi dari kesimpulan ini tadi, saling menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan. Apa lagi nih? Mengumpulkan tugas sudah. Kebersihan kelas sudah. Karena saling menghargai tadi, izin dan masuk apa ya? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, termasuk belajar aja. Berdoa, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kita 5 sepakat keyakinan aja ya. Tadi disiplin, datang tepat waktu sudah. Amin. Menghargai sudah, saling menghargai dan menghormati. Berdoa sudah, mengumpulkan tugas tepat waktu. Menjaga kebersihan. Nah, apabila hendak keluar harus izin. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hari ini kita sudah sepakat 5 keyakinan kelas yang akan kita sepakati di kelas kita. Pertama, saling menghargai dan menghormati. Kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. 3, mengumpulkan tugas tepat waktu. 4, apabila hendak keluar izin terlebih dahulu. Jadi anak ibu mau masuk izin, mau buang air besar, mau buang air kecil, izin dulu. Kalau tidak ada guru, kalau ada guru izin dengan guru dulu. Kalau tidak ada guru, dengan ketua kelas. Yang terakhir, menjaga kebersihan. Sampai di sini, ada yang mau ditanya, mau ditambah? Tidak ada? Oke, yuk kita tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah sudah terbentuk. Hari ini sudah kita buat keyakinan kelas kita. Tepuk tangan yang semangat. Nah, perhatikan anak ibu. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah membuat bersama tentang keyakinan kelas kita. Harapan ibu, anak ibu laksanakan. Ya. Dari
dari diri sendiri, bukan karena ibu. Karena ini tadi bersama-sama membuatnya. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah memberikan doanya dalam saat dan sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan aktif. Untuk ibu jempol dan dipersilakan ditinggalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yes, kan ini kebunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saprina SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SDN 111 Pekanbaru. Yang mana saya adalah rekan kerjanya dari saudari Nur Aisyah. Yang dengan Nur Aisyah ini sedang melaksanakan atau dalam pendidikan guru penggerak. Sudah beberapa bulan ini beliau mengikutinya. Saya sebagai rekan kerjanya tentu mengamati saudari kita ini. Menurut pengamatan saya, beliau sangat signifikan perubahannya, terutama tentang semangatnya untuk belajar dan semangatnya untuk mengajar. Semangat tentang mengajar tentu kita lihat cara beliau mengajar di kelas, yang biasanya mungkin belajar tidak memakai fokus. Sekarang beliau sudah memakai fokus belajarnya. Kemudian semangatnya untuk belajar, terutama mungkin di dalam ilmu IT, dalam keterbatasan ilmu IT itu beliau tetap semangat untuk belajar dan bertanya kepada rekan-rekan kerjanya, sehingga beliau bisa mengikuti pendidikan ilmu penggerak, guru penggerak ini. Dalam guru penggerak ini beliau nampaknya karena di sekolah kami sudah ada yang mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak, sehingga beliau banyak bertanya kepada rekan yang sudah melewati ini, karena juga biasanya kalau kita banyak bertanya maka ilmu kita juga akan bertambah. Itu yang sudah kita dapatkan di dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini sudah beliau sosialisasikan bersama rekan yang dalam pendidikan guru penggerak yang ada di sekolah kami. Dan kemudian di SDN 111 ini sudah menerapkan budaya positif itu, terutama tentang keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas ini sebenarnya jauh-jauh sebelum adanya guru penggerak ini, kita sudah menerapkan juga sebenarnya, tetapi tidak secara tertulis. Di dalam budaya positif ini sangat baguslah kita terapkan kepada anak untuk menimbulkan karakter anak-anak kita, terutama di dalam kegiatan kelas itu kita bikin bersama siswa kita di kelas, yang mana di situ ada juga salah satunya kita melaksanakan penerapan segitiga restitusi, yaitu menciptakan kondisi murid yang untuk memperbaiki kesalahannya, kemudian baik itu di kelompok maupun individu, sehingga mereka merubah karakternya yang lebih baik. Di dalam penerapan ini yang kita lakukan yang pertama adalah penyelesaian masalah atau menyelesaikan masalah yang dihadapi murid, yang harus kita lakukan
Yang pertama, kita menstabilkan identitas murid. Setiap orang, setiap murid atau setiap manusia tidak mungkin tidak pernah melakukan kesalahan. Pasti ada kita melakukan kesalahan. Karena yang namanya kita manusia tidak luput dari kesalahan itu. Nah, untuk itu kita menstabilkan dulu identitas anak itu di dalam menentukan kesalahannya. Kemudian yang kedua kita validasi, yaitu kita pastikan dulu anak itu melakukan kesalahan itu kira-kira apa sebabnya. Tentu ada sebabnya, tidak mungkin anak itu melakukan kesalahan tidak ada sebab akibatnya. Kemudian kita juga menanyakan keyakinan kelas yang telah kita lakukan di kelasnya, yang telah kita sepakati bersama. Kemudian kita juga menanyakan anak-anak itu maunya seperti apa kita lakukan di kelas itu. Kemudian kita carikan solusi masalah itu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi anak-anak kita. Nah, itu tentang penerapan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua ada lagi yaitu tentang penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya. Yang pertama 5 posisi kontrol guru itu yang pertama kita hanya sebagai penghukum. Nah, ini yang tidak baik rasanya. Kita hanya melakukan menjadi seorang penghukum di kelas itu tanpa kita melaksanakan atau kita tanpa menanyakan apa masalah yang sudah yang dihadapi siswa, tetapi kita langsung menghukumnya. Contohnya kita menyuruh siswa mengutik sampah, sementara contohnya dia terlambat sekolah, kita hukum langsung dihukum dia mengutik sampah, sehingga kita tanpa menanyakan apa penyebab dia terlambat tersebut. Mungkin dia terlambat itu karena ban motornya kempes atau bagaimana, kita tanyakan dulu baru kita cari solusinya. Kemudian yang kedua 5 posisi kontrol guru itu kita bisa membuat orang itu merasa bersalah tanpa dengan bicara kasar. Kita bisa dengan cara bicara lembut saja, anak-anak kita sudah tahu kalau dia itu merasa bersalah. Atau anak itu melakukan kesalahan tanpa kita panggil dengan suara keras, kita pandang aja, kita tatap saja siswa kita, dia sudah tahu, oh saya bersalah, sehingga guru itu menatap ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita posisikan diri kita itu bisa hendaknya menjadi seorang teman atau bisa menjadi seorang sahabat bagi siswa kita. Mungkin ini dengan tidak mengurangi rasa menghargai guru atau menghormati guru, siswa kita bisa menganggap kita sebagai sahabatnya, bisa menganggap kita sebagai temannya. Kita pun seperti itu, kita ini posisikan kita adalah temannya, kita ini adalah sahabatnya, sehingga anak kita bisa merasakan atau bisa curhat sama kita, apa yang dirasakannya, dia berani menceritakan kepada kita tanpa dia merasa takut, tanpa dia merasa segan, dia menceritakan masalahnya terhadap kita. Nah, inilah yang dinamakannya posisi guru itu sebagai sahabat atau sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, kita posisikan diri kita sebagai pemantau itu maksudnya seluruh kegiatan murid bisa kita pantau dengan baik itu di dalam ruangan belajar maupun di luar ruangan. Kemudian posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Nah, manajer inilah yang paling bagus kita posisikan diri kita di antara yang 5 ini. Nah, kenapa? Karena dari posisi manajer ini sudah merangkum semuanya, yang kelima posisi tadi mencangkum di manajer ini. Di manajer ini kita bisa sebagai sahabat, kita
bisa sebagai teman, kita juga bisa sebagai pemantau, mencakup di situ semuanya. Sehingga kalau kita sudah memposisikan diri kita sebagai manajer, insya Allah kita dengan siswa kita akan terjalin hubungan yang lebih harmonis di dalam belajar dan mengajar. Nah, itulah yang dapat saya ambil dari sosialisasi yang sudah dilakukan oleh teman atau saudari kita Nur Aisyah dan Rina akhir ini dalam mensosialisasikan masalah budaya positif ini di sekolah kami SDN 111 Pekanbaru. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan beliau, kami yang belum masuk ke pendidikan ilmu penggerak ini bisa menerapkan juga dan bisa mencontoh yang terbaik untuk saudari kami yang di dalam guru penggerak ini. Harapan kami jadilah contoh yang baik, jadilah motivasi yang baik untuk kami yang belum masuk ini. Semoga apa yang saudari rasakan lelah letih, sehingga lelah letihnya itu menjadi lillah. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat Aisyah Darina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahro, guru SD Negeri 111 Pekanbaru. Salah satu peran sekolah adalah tempat pembentukan karakter murid. Karakter murid yang sudah terbentuk, maka akan menjadi sebuah budaya positif pada sekolah tersebut. Hal yang dapat dilakukan guru adalah dengan membuat keyakinan kelas. Saya sendiri sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid saya. Keyakinan kelas ini dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impiannya. Untuk itu, ketika dalam pembuatan keyakinan kelas, hal yang pertama kali saya tanyakan kepada murid saya adalah kelas impian apa yang mereka inginkan. Nah, jawaban dari seluruh murid kita tampung. Kemudian, nilai-nilai positif dari jawaban tersebut kita sepakati, kita jadikan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang sudah disepakati, kita berkomitmen untuk sama-sama melaksanakannya. Maka, hasilnya adalah murid tidak merasa terbebani dengan melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Murid akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan keyakinan kelas itu, karena murid merasa dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Untuk itu, untuk para guru sebaiknya membuat keyakinan kelas demi terbentuknya karakter pada setiap murid kita di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Jumadawa, kelas 5C. Dengan adanya keyakinan kelas, kami kelas 5C saling menghargai, menyayangi, dan menghormati. Terima kasih. Kelas 5C hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Reka dari kelas 5C. Dengan adanya keyakinan kelas membuat saya lebih disiplin dalam belajar, datang ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan lebih rajin belajar. Terima kasih. SDN 111 maju, maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Zahra dari kelas 5B. Setelah keyakinan kelas, saya lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Keren ya. Iya, sekali kebunuhnya. Keren. Keren. Keren ya. Iya, sekali kebunuhnya. Keren. Pelajaran di kelas dengan rasa senang, nyaman, dan lebih semangat belajar. Terima kasih, keyakinan kelas. Yes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.